Selamat datang di Kita Podcast Karantina Pertanian Palembang, media berbagi informasi dan silaturahmi karantina pertanian Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Palembang. Kita baca. Di sini Kita Podcast bersama saya Megawati dan kita terdapat bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini sebagai narasumber kita. Narasumber pertama kita yaitu Bapak M. Sahrul, yaitu sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian. Sementara narasumber yang kedua kita yaitu Pak M. Subekti sebagai penyusun laporan keuangan. Oke sahabat Kita Podcast, hari ini kita akan membicarakan mengenai bidang-bidang tata usaha dan kepegawaian serta pelaporan keuangan yang solid dan akuntabel. Nah di sini di bidang kepegawaian dan tata usaha ini kira-kira bidang-bidang apa aja ya Pak yang ada di dalam tata usaha dan kepegawaian ini? Untuk bagian tata usaha, dimana pokoknya adalah pertama menyangkut ketatarusahaan, di dalamnya itu ada kearsipan dan sebagainya. Kemudian di kepegawaian sendiri dan juga ada kegiatan keuangan yang menyangkut pengelolaan anggaran dalam organisasi, yaitu di DKP kelas 1 Palembang. Oke, berarti di situ di dalam tata usaha sendiri itu meliputi banyak bidang gitu ya Pak ya. Berarti bidang-bidang di tata usaha ini begitu meluas gitu ya, begitu meluas, ada kepegawaiannya, ada keuangan dan semua itu harus kita kerjakan secara totalitas sebagai ASN yang berakhlak. Nah di sini saya tertarik dengan bidang-bidang yang Bapak sebutkan tadi, ada bidang keuangan gitu ya Pak. Nah di bidang keuangan ini kira-kira seperti apa Pak? Bidang keuangan ini pengelolaan anggaran, tentunya di situ ada tim yang mengelola anggaran dalam hal 1 tahunnya, yang mengelola DIPA yang sudah dipatokkan dalam hal operasional organisasi itu sendiri. Kemudian di bidang kepegawaian sendiri yang menyangkut ya mengurus tentang disiplin pegawai dan juga ketika kenaikan pangkat atau kenaikan pengenalan, dan juga mengurusi ketika pegawai untuk memasuki masa pensiun. Oh jadi mungkin di sini sedikit kepo kali ya Pak, ada beberapa sahabat kita podcast ini mungkin sedikit kepo. Di situ kan dijelaskan bahwa kita itu pegawai itu harus punya disiplin, ada yang namanya disiplin pegawai. Nah itu landasan hukumnya itu apa aja Pak? Ya, untuk yang aturan terbaru saat ini mengenai disiplin pegawai itu sesuai dengan dasar hukumnya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang manajemen PNS, kemudian ada PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, yang terbaru yaitu PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai. Yang mana disiplin pegawai ini sendiri adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam perundang-undangan. Apa itu pelanggaran disiplin PNS? Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Oke, sahabat podcast. Di sini dikatakan oleh Pak Sahrul tadi bahwa di PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai, bahwa kita itu memiliki kewajiban gitu ya Pak. Kita memiliki kewajiban yang harus kita berikan kepada peraturan-peraturan pemerintah, kepada pemerintah kita yang harus kita taati. Yang harus kita taati di setiap pegawai. Nah, apabila ini Pak ya, apabila ada pegawai yang tidak mentaati kewajiban tersebut atau melanggar larangan yang ada di peraturan 94 nomor 2 tahun 2021 tadi, seperti apa Pak? Sesuai dengan PP 94 tahun 2021 terkait disiplin pegawai negeri sipil, bahwa di situ terdapat 3 kategori hukuman disiplin. Yang pertama hukuman disiplin ringan, kemudian hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat terhadap PNS yang akan melanggar aturan tersebut. Jadi sahabat podcast, kalau kita
kita melanggar nih ya, kalau kita sebagai ASN nih melanggar PP 94 nomor tahun 2021 tadi, berarti di situ sudah dijelaskan bahwa ada hukuman-hukuman gitu kan. Dengan tingkatan hukumannya gitu ya Pak. Kalau memang nanti ada pegawai yang melanggar, artinya dia dengan hukuman-hukuman tadi mungkin akan membuat efek jerah ya Pak untuk pegawai itu sendiri ya, diharapkan seperti itu. Tentunya akan membuat pegawai tersebut akan mengacu kepada aturan yang ada. Ya, jadi begitu ya sahabat kita podcast. Artinya setiap pegawai itu memang memiliki kewajiban dan juga memiliki sanksi-sanksi apabila kita melanggar apa yang ada di aturan-aturan pemerintah yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, sekarang di bagian keuangan nih Pak. Di bagian keuangan itu ada penyusun laporan keuangan gitu ya Pak. Hampir sama dengan di kepegawaian bahwa dia memiliki disiplin. Kalau di keuangan sendiri, adakah disiplin-disiplin yang harus kita taati di keuangan itu sendiri sehingga pelaporan keuangan itu dapat dikatakan auditif. Nah, ini mungkin lebih cocok ke Pak Mamat ya seperti apa? Mamat Bekti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk pelaporan keuangan sebenarnya sudah ada perubahan yang lebih signifikan ya. Nah, sekarang sudah menuju aplikasi Sakti, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Dulunya itu dinamakan SAP, sistem akuntansi. Itu hanya mencakup pelaporan aja, baik itu realisasi anggaran, perjalanan maupun belanja-belanja modal. Dan dari situ, dari SAK itu diolah sampai jadilah namanya SAI, sistem akuntansi instansi. Nah, terus pemerintah ini gimana ini pelaporan kita lebih akurat lagi, biar nggak ada namanya selisih-selisih itu. Seperti kita kan tahun-tahun lalu kan ada selisih di PNBP kita. Gimana caranya supaya nggak ada selisih lagi? Disitulah diterapkan namanya ada istilah SAIBA, sistem aplikasi akuntansi berbasis akrual. Nah, setelah SAIBA ini mau dijalankan, rupanya masih belum memadai. Untuk berbasis akrual masih pakai sistem SAI tadi kan, sambil jalan. Akhirnya tahun 2000 sekitar 2017-18 itu sudah mulai. Nah, itu sistem akrual sudah mulai masuk sampai kita pemerintah berkomitmen gimana aplikasi kita ini bisa mencakup semua. Nah, disitulah turunlah namanya aplikasi Sakti tadi. Jadi Sakti itu terdiri dari aplikasi semua. Semua aplikasi Menyangkut semua aplikasi, dari persediaan, dari simatnya, dari anggarannya, dari POP, semua menyangkut dari satu, supaya begitu terkonek semua. Setiap kali kita melakukan realisasi, baik itu belanja 51, 52, 53, itu terkonek. Jadi sistem itu sudah terkonek, tahu. Istilahnya udah terdetail mana yang masuk kas akrual, mana yang masuk kas negara. Maksudnya kas buku kasnya itu ya, yang bukan akrual ya, kayak PNBP di situ. Jadi sahabat podcast, pelaporan keuangan ini terjadi panjang sekali ya sejarahnya, dari mulai dari SAK sampai ke Sakti ya Pak, sistem akuntansi tingkat instansi tadi. Nah, kalau Bapak bandingkan misalnya Pak, kalau kita membandingkan, artinya di Sakti ini sudah meliputi semua yang ada, baik itu komitmen, perencanaan, aset, persediaan dan semuanya itu. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, apakah itu
sudah mendukung pelaporan kita itu bisa audited gitu Pak? Sebenarnya saya senang dengan aplikasi Sakti. Kalau dulu kita kan mengejar-ngejar laporan itu, seperti PNBP atau 52, 53, itu kadang kita dulu itu ngejar-ngejar, cepat kirim datanya ke saya mau rekon. Kita ngejar-ngejar, data apa aja. Nah kalau di Sakti ini kita nggak usah. Begitu data PNBP masuk, begitu data 53 masuk, dia langsung diambil. Iya, langsung ditata. Langsung masuk, disamakan dengan KPPN. Seandainya ada yang belum sama, di situ ada catatan. Contohnya persediaan belum masuk, kita belum masuk kan? Di sana sudah masuk, di situ ada catatan persediaan belum di atau belum sama dengan KPPN atau belum didetilkan lah ya, belum didetilkan. Begitu juga PNBP, kalau ada selisih dia ngasih tahu, di situ ada catatan. Jadi kita cepat mengetahui, oh ini. Berarti seharusnya ini Pak ya, seharusnya dengan adanya Sakti pelaporan itu akan dengan tepat waktu bukan? Bisa tepat waktu. Tepat waktu artinya begitu kita melakukan pelaporan itu akan tepat waktu, datanya itu akan audited dan semua yang akan dikerjakan itu akan lebih cepat jadinya ya Pak. Berarti dia akan lebih mudah lagi ya dengan menggunakan aplikasi Sakti ini. Itu adalah keuntungan dari kita memiliki aplikasi terbaru ini ya Pak yang disebut dengan aplikasi Sakti. Nah dengan ketepatan waktu ini juga berarti kan diharapkan gitu ya Pak, semua yang kita realisasikan itu akan cepat tercapai, bukan? Iya. Di situ kan nanti kita tahu per bulan, per triwulan, per semester realisasi kita itu berapa, target kita sampai triwulan sampai semester itu berapa. Tahu seandainya kita nggak sampai terkejar, pimpinan kita bisa tahu ini realisasi kita sekian, tolong dipercepat. Mana yang ini yang kurang direalisasikan, jadi ketahuan, jadi cepat bertindak. Iya benar. Berarti Pak Sarul ya, kalau kita dengar apa yang sudah dibicarakan oleh Pak Mamat tadi ya Pak, kalau kita gabungkan dengan apa yang ada di kepegawaian tadi, artinya dengan keuangannya yang solid, yang tepat waktu, kepegawaian yang bisa melakukan disiplinnya karena dengan adanya PP nomor 4 tadi ya Pak tahun 2021 tadi, artinya akan meningkatkan kinerja, benar nggak Pak? Ya betul, memang dengan adanya disiplin pegawai itu sendiri tentu akan bekerja secara maksimal, termasuk dalam segi ketatarusahaan, kepegawaian dan keuangan. Tanpa ada dukungan disiplin pegawai, tentu ini akan membuat organisasi merosot kinerjanya. Oke. Kalau misalnya kinerja pegawainya sudah bagus, kinerja pegawainya sudah tinggi gitu ya Pak, peningkatan presentasinya sudah tinggi, artinya peningkatan dari organisasi itu pun akan lebih meningkat gitu ya Pak. Ya. Kan di sini kan pimpinan akan melihat potensi pegawai masing-masing. Apalagi kita ya PKB 1 Palembang lagi membangun ya zona integritas yang mana di situ kita harus menghindari adanya namanya KKN dan sebagainya, sehingga pegawai harus memang betul-betul disiplin, baik disiplin dalam hal bekerja, disiplin waktu dan juga disiplin dalam hal membuat laporan-laporan yang sudah ditentukan oleh pimpinan kita. Oke, terima kasih Pak Sarul dan Pak Mamat yang sudah banyak sekali memberikan informasi kepada sahabat kita podcast ini. Jadi yang dapat kita tarik kesimpulan ya Pak, berarti dengan adanya PP 94 tahun 2021 ini akan lebih meningkatkan kinerja kita. Maka kita mengajak teman-teman ASN yang ada di khususnya ya Pak, khususnya di Balai Karantina Pertanian kelas 1 Palembang ini, agar kita lebih meningkatkan kinerja kita, agar kita tetap menjadi ASN yang berakhlak, yaitu disiplin. Ya, yang disiplin ya Pak ya, yang berakhlak, yang bisa
menjadi apa Pak? ASN yang bisa membanggakan ya Pak, yang bisa melayani gitu ya Pak, Melayani. yang bisa melayani ASN bangsa yang ya. sakti. ASN yang sakti kata Pak Mamat, sakti mandraguna gitu ya Pak. Iya. Jadi teman-teman sahabat Kito Podcast pada hari ini, terima kasih sudah menjadi sahabat kita. Dan terima kasih kepada Bapak Pak Sahru dan Pak Mamat yang sudah banyak sekali memberikan informasi-informasi Kito Podcast ini. Semoga dengan Kito Podcast ini, dengan kita selalu menjaga silaturahmi ini, akan lebih meningkatkan lagi kinerja kita sebagai ASN yang berakhlak, yang memiliki kreativitas, yang memiliki kinerja, yang memiliki semangat yang tinggi untuk menjadi ASN yang profesional ya Pak. Nah di sini Pak kita ada jargon untuk sahabat Kito Podcast ini Pak. Kalau nanti kita bilang salam dari Palembang, maka kita akan jawab Kito aja. Sahabat Kito Podcast, di sini ada jargon kita. Salam dari Palembang. Kito baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.